Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka adalah penyelenggara program Strata 1 bagi calon pendidik fisika, peneliti pemula bidang ekotekno pedagogi fisika, dan pengelola lembaga pendidikan fisika yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Berlokasi di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Tanah Merdeka, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah termodinamika ingin melakukan percobaan praktikum kalorimeter. Di sini saya bernama Delia Putri Asmara dan dua rekan saya Clevita Anggraini dan saya Azhar Panggil Tanah Rahab. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke praktikumnya. Tujuan 1. Memahami sistem kerja kalorimeter. 2. Menentukan nilai tara panas listrik. Secara sederhana, kalorimeter itu seperti timbangan panas. Bayangkan sebuah wadah tertutup yang sangat kedap panas, biasanya dari styrofoam atau logam berlapis isolator. Di dalamnya, kita masukkan sampel reaksi plus termometer presisi. Ketika reaksi kimia terjadi, misalnya netralisasi asam basa atau pembakaran, alat ini mengukur perubahan suhu di sistem tertutup itu. Hasil pengukurannya nanti bisa kita konversi jadi satuan energi, joule atau kalori. Nah, prinsip kerjanya pakai hukum kekekalan energi versi panas, namanya asas Black. Bunyinya, kalori yang dilepas pasti sama dengan kalori yang diterima. Apa maksudnya? Misal kita campur air panas dan air dingin dalam kalorimeter. Air panas melepas sebagian panasnya, suhunya turun. Air dingin menerima panas itu, suhunya naik. Energi panasnya tidak hilang, hanya pindah sampai tercapai suhu setimbang. Persis seperti uang, yang dikeluarkan si A pasti diterima si B. Untuk menghitung energi panas tadi, kita punya rumus sakti. Qm dikali C dikali T. Mari kita urai simbolnya. Q jumlah kalor. M massa zat. Semakin banyak massanya, semakin besar energi panas yang terlibat. C kalor jenis, yaitu energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Nilai ini unik tiap zat. Contoh, air punya C 4184 JGC, sedangkan besi hanya pukul 045 JGC, makanya panci cepat panas. T perubahan suhu. Baik, yang pertama untuk alat tambahannya yaitu kalorimeter dilengkapi kumparan pemanas dan pengaduk. Ada ampermeter dan voltmeter. Ada pula kabel penghubung. Lalu yaitu ada catu daya dan sumber tegangan atau power supply. Ada gelas ukur. Ada stopwatch. Selanjutnya ada timbangan dan ada termometer. Baik, yang pertama mengisi gelas ukur yang akan dipindahkan nanti ke kalorimeter sebanyak 100 ml. Lalu memasukkan air ke dalam kalorimeter dan menghitung massa air dengan kalorimeter. Mengukur suhu awal atau T1 pada air kalorimeter. Selanjutnya, kita merangkai rangkaian seperti pada modul dengan pertama. Kurang.
hubungkan ke arus sebesar 0,1. Oke, setelah mendapatkan arus sebesar 0,1, kemudian kita matikan kembali. Mengalirkan kembali arus listrik kepada sumber tegangan. Mencatat sumber tegangan kepada tabel pengamatan. Selanjutnya adalah menimbang massa kalorimeter dengan air untuk data pertama. Lalu mencatat hasilnya di tabel pengamatan. Lalu menghitung suhu awalnya atau T1. Lalu mencatat suhu awal atau T1 yang sudah diukur. Lalu memanaskan air selama 3 menit untuk data pertama. Lalu mencatat arus dan tegangan yang terukur pada multimeter ke dalam tabel pengamatan. Jika sudah 3 menit, mari kita mengukur suhu akhir atau T2. Jika sudah mengukur suhu akhir atau T2, mari kita mencatat hasilnya. Jika sudah mencatat data pertama, maka dilanjutkan untuk mencatat data yang selanjutnya. Baik, cukup sekian video praktikum kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.